Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qadhafi wal li'ani. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal siji. Utawi iki ku fasal siji fi ahkamil qadhafi. Kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukume qadhaf. Kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukume qadhaf wal li'ani lan supata li'an. Wal li'ani lan supata li'an. Wa utawi al-li'an iku masdarun masdar ma'khudun kang den alap apa masdar den alap la'ni saking lafat al-la'ni li'an la'ana yula mula'anatan wali'anan ayil buti tegese adoh wa syar'an utawi li'an ing dalem makna syariate iku kalimatun pira-pira kalimat mahsusatun kang den tentokake apa kalimat juilat kang den dadekake apa kalimat juilat kang den dadekake apa kalimat den dadekake hujjatan ing dadi hujjah hujjatan ing dadi hujjah lil muttari keduwe wong kang kapeksa keduwe wong kang kepeksa ila qadhafi man maring dalih zina ing wong maring dalih zina ing wong rupane bojo wadon latoho kang ngupai sapa man latoho kang ngupai sapa man firasyahu ing lemei al-muttar ing lemei al-muttar wa al-haqalan nemoake sapa man nemoake al-ara ing cacat al-ara ing cacat bi kelawan muttar wa idza rama aika dzafar rajul zaujatahu bizina wa idza ramalan ari kalane dalih aika dzafa tegese dalih menuduh sapa rajulu wong lanang ketika ada seorang suami menuduh zaujatahu ing bojo wadone rajul bizina kelawan zina. Seorang suami menjatuhkan tuduhan kepada istrinya bahwa istrinya melakukan perzinahan. Fa'alihi mongko iku wajib ing atase ar-rajul haddul qadhafi utawi hati dalil zina. Wa sayatilan bakal teko apa annahu sak temene haddul qadhaf iku samanuna 80 apane jaldatan cambuane ila ayyukima bisa tidak dihukum bila mana illa ayyukima angin yen to ngedekake sapa ar-rajul lanang al-qadhifu kang dalih zina sapa ar-rajul ngedekake al-bayyinat tati ing saksi bizinal makdzufati kelawan zinane wong den tuduh zina au yulaina utawa an sapa ar-rajul zaujata ing bojo wadon melakukan sumpah li'an. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al-maqdzufata kang den qadzaf sapa zaujah wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam setengah pira-pira tuladhan kitab matan au yalta'ina ai bi amril hakim au yalta'ina utawa tampa supata li'an tampa supata li'an sapa zauj sapa rajul ai bi amril hakim tegese kelawan perintah hakim auman utawa wong fi hukmihi kang tetep ing dalem hukume hakim kal muhakkami kaya muhakkam kal muhakkam fayaqulu mongko ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ngucap indal hakim ing dalem ngarepe hakim fil jami'i ing dalem masjid jami' alal mimbari ing atase dukure mimbar fi jama'atin ing dalem golongan minan nasi saking menungso aqalluhum kang utawi luwe kedhike jamaah aqalluhum kang utawi luwe kedhike jamaah iku arbaatun wong papat ngucap asyhadu billah annani laminas shadiqin asyhadu naksani sapa ingsun billahi kelawan demi Allah
Nekseni annani ing sak temene ingsun iku laminas shadiqina yektine setengah sangking pira-pira wong kang padha temen, yektine setengah sangking pira-pira wong kang padha temen padha jujur fima ing dalem barang Roma itu kang nuduh sapa ingsun, Roma itu kang nuduh kang dalih sapa ingsun bihi kelawan ma zaujati ing bojo wadon ingsun, zaujati ing bojo wadon ingsun al-ghaibata kang ghaib sapa zaujah fulanatan nyatani fulana minaz zina bayani ma romaitu bi bayani ma minaz zina bayani saking zina wa in kanat hadiratan asyara laha biqauli zaujati hadhi wa in kanat lan lamun ana sapa zaujah wa in kanat lan lamun ana sapa zaujah iku hadiratan kang hadir asyara mongko awe isyara sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim rajul laha maring zaujah fi qaulihi kelawan ucapane rajul zaujati hadhi zaujati marani bojo wadon ingsun hadhi kang iki wa in kana hunaka waladun yanfihi dzakarahu fil kalimati wa in kana lan lamun ono iku hunaka ing dalem kene panggonan apa sing kana sapa waladun anak yanfihi kang nafeake sapa rajul ya Allah ya Rabbi ya Karim ing walad zakarahu mongko nutura sapa rajul ing walad fil kalimat ing dalem pira-pira kalimat faqala nuli ngucapo sapa rajul wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni wa anna hadzal walada lan sak temene iki la anak niki atofi ke annani tadi asyhadu billahi annani la minas shadiqin wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni wa anna hadzal walada lan sak temene iki la anak iku minaz zina saking zina walaysa lan ora ana sapa hadzal walad iku minni saking ingsun wa yaqulul mula'inu hadhil kalimati arba'a marratin wa yaqululan ngucapo wong lanang kang lian ngucap hadhil kalimati ing ikilah pira-pira kalimat arba'a marratin kelawan papat pira-pira ambalan wa yaqululan ngucapo sapa mulain fil marrati ing dalem ambalan al khamisati kang nomor 5 apa marrah ba'da ayya'idahu ing dalem sause yen to nuturi ing mulain sapa al hakim awil muhakkam utawa muhakkam bitakhwifihi kelawan oleh meden-medeni hakim muhakkam meden-medeni lahu maring mulain diweden-wedeni min adzabil akhirati saking siksa akhirat wa annahu lan sak temene adzabul akhirah iku asyaddu luwe banget min adzabid dunya tinimbang saking siksa dunya ngucap ya napa wa alayya laknatullah in kuntu minal kadzibin wa alayya lan iku melarat ing atase ingsun laknatullahi utawi laknati Allah ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku minal kadzibina setengah saking pira-pira wong kang padha goroh bima ing dalem barang Roma itu kang dalih sapa ingsun bihi kelawan ma hadhi ing ikilah mar'ah
ikilah mar'ah ikilah zaujah minaz zina bayane saking zina. Wa qaulul musannifi 'alal jama'atin laisa fil li'ani bal huwa sunnatun. Wa qaulul musannif wa qaulul musannif utawi musannif ya Allah ya Rabbi ya Karim alal mimbari nyatane dawa alal mimbari fi jama'atin iku laisa ora apa qaulul musannif ora ana apa qaulul musannif ora ana iku biwajibin kelawan kang wajib fil li'ani ing dalem li'an bal huwa sunnatun bal huwa bali utawi qaulul musannif bal huwa bali utawi qaulul musannif iku sunnatun sunnah wa yata'allaqu bil li'anihi wa yata'allaqu bil li'anihi ay zauji wa illam tulain az-zaujatu khamsatu ahkamin ahaduha sukutul haddi wa yata'allaqu lan ta'alluq wa yata'allaqu lan ta'alluq bil li'anihi kelawan li'ani zauj ay zauji tegese bojo lanang wa illam tulain bil li'anihi kelawan li'ani zauj illam tulain garik wau ya ana wau ning nggon garik wau itu qaid. Lah ana waune lak wau ghaya mal. Illam tulain lamun ora bales li'an. Lamun ora bales li'an. Sapa zaujatu bojo wadon. Apa sing ta'alluq apa khamsatu ahkamin 5 pira-pira hukum. Apa khamsatu ahkamin 5 pira-pira hukum. Ahad wa utawi salah siji khamsatu ahkam. Iku sukutul haddi gugure had ay haddil qadhafi tegese hati dalil zina lil mula'anati maring wadon kang den li'an gugur anhu saking mula'in ingkanat lamun ana sapa mula'anah ingkanat lamun ana sapa mula'anah iku muhsanatan muhsan wa sukutut ta'ziri lan gugure ta'zir anhu saking mulain ingkanat lamun ono sapa mula'anah iku ghairu muhsanatin kang ora muhsan wasani utawi kang nomor loro iku wujubul had alaiha ing atase mula'anah ay haddi zinaha tegese hati zinane mula'anah muslimatan kanat iku islam anane mula'anah au kafiratan utawa kang kafir ilam tulain lamun ora li'an sapa mula'anah lamun ora bales li'an sapa mula'anah wasalisu tawi kang nomor telu iku zawalul firasyi ilangi lemek wa abbarolan gawe tetembungan anhu saking zawalil firash sapa ghairul musannifi liyane kiai musannif gawe tetembungan bil furqati kelawan pisah al muabbadati kang den abadiake maksudnya selamanya apa furqah wa yautawi al furqa al muabbadah iku hasilatun kang hasil dhahiran ing dalem dhahire wa batinanan ing dalem batine wa ing kadzdzaba senajan gorohake sapa al mula'in wong kang supata li'an nafsahu ing awak dhewe mula'in warabi utawi kang nomor papat iku nafyul waladi kanafe akene anak anil mula'ini saking wong lanang kang li'an amal mula'anatu fala yantafi anha nasabul waladi amal mula'anatu anapun utawi wadon kang den sumpah li'an iku fala yantafi mongko ora bisa ora ono anha saking mula'anah apa nasabul waladi nasabi anak
Wal khamisu at-tahrimu lil mula'anati 'alal abad. Fala yahillu lil mula'ini nikahuha wala wat'uha bimilkil yamin. Pun peteng dedet dunyane. Alhamdulillah. Pun masih dalam bab pernikahan. Alhamdulillah. Kemarin terakhir ngaji membahas tentang sumpah zihar. Itu ketika seorang laki-laki, seorang suami melakukan tasbihuz zaujah bi unsa lam takun yang dinamakan sumpah zihar kemarin terakhir adalah menyamakan seorang istri dengan seorang wanita yang tidak halal. Seorang suami yang notabene-nya istrinya halal untuk dia disamakan istrinya dengan wanita-wanita yang tidak halal. Wanita yang tidak halal tentunya kayak ibunya, adik perempuannya, bibinya disamakan dalam dohirah, dalam anggota-anggota yang dohir. Pipi tangan kamu mirip adik saya. Nah, ini namanya zihar. Pun selesai kemarin zihar. Sekarang faslun hamil qadhafi wal li'ani. Sekarang fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya qadhaf dan li'an. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya qadhaf dan li'an. Qadhaf itu tuduhan. Tuduhan melakukan zina. Jadi pembahasannya sekarang ini dua. Satu membahas tentang hukum-hukumnya qadhaf. Qadhaf itu tuduhan zina. Yang kedua li'an. Li'an itu masih ada hubungannya dengan qadhaf. Sekarang begini, Pak. Kejahatan itu ada yang sifatnya itu fisik, ada yang sifatnya non fisik. Tailing no. Kejahatan itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik. Kejahatan itu kalau fisik, kamu dipukul, kamu dicubit, kamu ditampar, itu namanya kejahatan fisik. Ada kejahatan itu sifatnya non fisik. Apa kejahatan non fisik itu, Gus? Tiba-tiba keluar berita di TikTok, si A berzina, si A melakukan perzinahan dengan si B, padahal itu dusta, padahal itu bohong, itu namanya tuduhan zina tanpa bukti, dan itu merupakan kejahatan fisik. Kamu kasih tahu, Pak, kejahatan yang seperti ini jauh lebih jahat daripada kejahatan fisik. Kamu diantem wong, dia abu ya, bu abu, bu biru, bu pokoknya piye lah. Tapi kejahatan yang seperti ini, yang sifatnya fisik itu lambat laun pasti akan sembuh, lambat laun pasti akan hilang. Hilang, coro birune wingi memarnya kemarin itu sudah hilang. Tapi kalau kejahatan itu sifatnya non fisik itu abadi. Itu loh zina orang itu. Itu loh artis itu loh zina. Itu loh selebgram itu loh zina. FYP lah berita itu di TikTok, di Instagram, di medsos. Itu mau bagaimanapun kalau itu tidak dibuktikan dan itu tidak real adanya, maka kejahatan yang seperti ini betul-betul akan abadi. Masih wongin jaluk sepuro klarifikasi, tapi beritanya terlanjur menyebar kemana? Mana-mana. Makanya secara syariat Islam, secara fikih kita bahwa qadhaf itu termasuk jarimah, termasuk tindak kejahatan, meskipun sifatnya non fisik, dan itu lebih berbahaya daripada dipukul. Soalnya itu kalau diantem daripada difitnah. Diantem ngono paling yo, coro abu ngono abune hilang, coro biru birune hilang. Tapi kalau diberitakan yang tidak, Mas ya wong yang memberitakan tidak sudah minta maaf. Saya mohon maaf, klarifikasi. Tetap berita yang terlanjur nyebar ini
tidak bisa ditarik kembali. Cara wong sing kono ro kadung ngerone sone ku ngono iku mau. Karo wong ro. Klarifikasi ini tidak akan nyampe ke orang-orang yang kemarin menerima berita secara 100%. Dan belum tentu mereka mencabut kepercayaannya bahwa si A ini seperti ini. Maka dari itu, qadhafu cara fikih bahaya. Tuduhan melakukan zina itu kejahatan yang sifatnya betul-betul fatal. Pun bijing enten bab qadhaf. Lah, sekarang begini. Wa huwa lughatan masdarun ma'khudun minal la'ni ayil bu'ti. Sekarang yang dibahas li'an dulu, bukan qadhaf dulu. Qadhaf besok ada pembahasannya. Li'an itu diambil dari lafaz la'nun. Li'an itu masdar dari lafaz la'ana yula'inu mula'anatan wali'anan. Di mana itu fi'il sulasinya diambil dari lafaz la'nun. La'nun itu artinya al-bu'du, jauh. Wa syar'an kalimatun mahsusah ju'ilat hujjatan lil muttarri ila qadhafi man lattaha firasyahu wa alhaqal arabi. Yang dinamakan li'an itu adalah kalimat-kalimat tertentu. Kalimat-kalimat tertentu yang dibuat sebagai argumen untuk seorang suami yang terpaksa untuk menuduh istrinya. Kalimat-kalimat tertentu yang dibuat untuk argumen bagi seorang suami yang terpaksa menuduh zina istri yang telah mengotori dan memasukkan kecacatan di dalam rumah tangga. Nutut nulis ya. Rek. Beh. Cepet dulu. Kalimat-kalimat tertentu yang dibuat sebagai argumen bagi seorang suami yang terpaksa menuduh zina kepada seorang istri yang telah mengotori dan memasukkan kecacatan di dalam rumah tangga. Nututi nyaratnya? Rek. Lek wis rungokne. Ben gue bingung. Begini Pak. Kita harus tahu bahwasannya tuduhan zina itu perilaku kejam. Perilaku jahat. Perilaku kejam, perilaku jahat yang itu secara syariat Islam ada hukumannya. Hukumannya apa, Gus? Orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa membuktikan dengan bukti yang konkret, maka orang ini telah melakukan pelanggaran yaitu qadhaf. Maka dia harus dihukum dengan 80 kali cambukan. Apa mau? Seorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa membuktikan dengan bukti yang konkret, maka dia telah melakukan pelanggaran qadhaf. Dan dia harus dihukum menurut syariat Islam dengan hukuman 80 kali cambukan. Sekarang kasusnya begini, Pak. Ono wong lanang, ada seorang suami sudah menikah dengan seorang wanita, sudah suami istri. Lah pasangan suami istri ini, naudzubillah min dzalik, kebetulan yang cewek selingkuh. Yang cewek selingkuh. Melakukan hubungan suami istri, perzinahan dengan laki-laki lain. Akhirnya yang laki-laki ini hendak menjatuhkan tuduhan istri saya zina. Tapi sayangnya nggak punya bukti. Apa tadi? Sayangnya nggak punya bukti. Tapi yakin Gus, istri saya itu zina. Terus gimana? Maka syariat memberikan opsi. Kalau kamu nggak bisa membuktikan bahwa istri kamu melakukan perzinahan,
agar kamu terbebas dari hukumannya qadzaf, maka kamu cukup lakukan yang namanya li'an. Li'an itu apa? Li'an itu ucapannya seorang suami dengan kalimat-kalimat tertentu yang memang oleh syariat ini dibuat untuk seorang suami yang terpaksa menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya yang telah mengotori dan telah memasukkan kecacatan di dalam rumah tangga. Bojoku kadung ngono kuwi. Istri saya itu terlanjur begitu, melakukan perzinahan. Tapi saya mau mengadukan kepada pengadilan, saya nggak punya bukti. Kalau saya mengadukan kepada pengadilan tuduhan zina tanpa bukti, maka saya nanti akan terkena pelanggaran yaitu qadzaf. Tuduhan zina tanpa bukti. Gimana caranya kamu biar nggak kena itu? Sedangkan Pak, mohon maaf, seorang suami itu kalau sudah tahu seperti itu, hancurnya minta ampun. Hah? Hancurnya minta ampun. Ya apa ya? Bojoku koyok ngene. Bojoku koyok ngene. Aku lapor pengadilan gak duwe bukti. Terus piye? Maka kamu diberikan hak namanya hak li'an. Hak li'an itu apa? Kata-kata yang nanti kamu bisa ucapkan sebagai ini penguat untuk kamu dalam tuduhan kamu kepada istrimu melakukan perzinahan, kamu tidak dikenai hukuman yang namanya hukuman qadzaf 80 kali cambukan. Paham para Mas? Kudune entah itu suami istri, entah itu orang lain, pokok lek nuduh nggak ada bukti maka harus dicambuk 80 kali. Sayangnya Pak, kadang wong ngonangi perilaku zina. Lepas karo kanca-kancane, lho, ono koncone ono. Lah ijen plerone. Apa buktinya? Kamu menuduh istri kamu melakukan zina. Gak ada buktinya Pak Hakim. Tapi saya tahu. Terus piye Hakim? Hakim kan juga gak bisa Pak. Lek kue ngonangi tanggamu, gak ono urusan apa-apa. Hah? Masuk ke menang-menangan kan rapopo. Gak ada urusan. Tapi kalau suami yang mengonangi, yang menjumpai, mengetahui istrinya melakukan seperti itu, dia tidak ada bukti apa-apa, ini masalah. Suami kepingin lapor ini kepada pengadilan, tapi suami nggak punya bukti. Maka gimana? Langkah yang ditempuh adalah dengan cara li'an. Paham? Hah? Aku lek lapor hakim, gak iso buktikno, kena cambuk 80. Padahal aku ki bojone, aku ro kejadian, tapi aku gak bukti nih. Kamu li'an saja, biar kamu gak kena cambuk 80 kali. Ngono lho. Lah li'an itu apa? Lah ini. Wa idza rama ay qadhafa ar-rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhaf wa sayati annahu 80 jaldatan illa ayyukimar rajulu al-qadhifu al-bayyinata bizinal maqdhufah au yula'ina az-zawjatal maqdhufah. Ketika ada seorang suami, seorang laki-laki menuduh istrinya melakukan zina, ketika ada seorang laki-laki, seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, maka suami itu wajib dikenai hukuman qadzaf, yaitu cambuk 80 kali, kecuali bila mana dia bisa membuktikan itu. Atau dia mau bersumpah li'an. Lah ana wong lanang, kalau ada seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, dicambuk enggak Gus 80 kali? Dicambuk. Karena bagaimanapun itu qadzaf, itu tuduhan zina. Kecuali kalau suami mampu membuktikan bahwa itu benar adanya, bahwa itu kenyataan, maka harus dibuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, pakai opsi kedua. Apa opsi kedua itu? Opsi kedua adalah dengan cara dia melakukan sumpah li'an. Dengan cara melakukan sumpah li'an. Ya? Pak maksudnya para lagi? Apa? Kalau ada seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, maka suami
terkena hukuman qadzaf, yaitu cambuk 80 kali, kecuali bila suami kecuali bila suami bisa membuktikan bahwa istri melakukan itu. Kalau tidak bisa membuktikan, pakai opsi kedua, suami bersedia untuk melakukan sumpah li'an. Wis. Sumpah li'an kok apa to, Gus? Ket mau kok li'an ae. Li'an itu fayaqulu indal hakim fil jami'i 'alal mimbari fi jama'atin minan nas. Aqalluhum arba'atun asyhadu billah annani la minas shadiqina fi ma ramaitu bihi zaujati al-ghaibah fulanatan minaz zina. Li'an itu adalah suami ngomong berbicara, menyampaikan di hadapan pengadilan, di hadapan banyak orang. Banyak orang itu berapa, Gus? Minimal 4. Harus ada minimal 4 orang yang menyaksikan. Di hadapan hakim, dia menyampaikan apa? Asyhadu. Ini lafadznya, harus begini lafadznya. Asyhadu billahi annani laminas shadiqina fima ramaitu bihi minaz zina fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina. Cara ucapan ini, Pak. Asyhadu, saya bersaksi. Billahi, demi Allah. Annani laminas shadiqina, bahwa sungguh saya jujur, saya real, saya benar-benar jujur di dalam tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia melakukan zina. Omongannya ngono kuwi. Seorang suami ngomong di hadapan hakim, saya bersaksi demi Allah bahwa saya jujur di dalam tuduhan saya bahwa istri saya ini melakukan perzinahan. Ngomong begitu. Ngomong begitu di hadapan hakim dan di hadapan banyak orang. Banyak orang itu minimal 4 orang. Kemudian wa in kana hunaka waladun yanfihi wa in kana hunaka waladun yanfihi dzakarahu fil kalimat. Kalau dalam sumpah li'an itu ingin juga sekaligus menafikan anak. Kalau dalam sumpah li'an itu ingin juga untuk menafikan anak, maka dalam sumpah li'an itu harus disebutkan penafian anak. Gak paham? Jan ra cerdas blas. Kalau dalam sumpah li'an itu ingin menafikan anak, maka harus disebutkan juga dalam sumpah li'an itu penafian anak. Penafian anak itu dalam artian begini. Suami ini tahu bahwa istrinya melakukan hubungan perzinahan. Dan suami yakin bahwa anak yang baru lahir kemarin itu bukan anak dia. Tapi itu anak hasil hubungan perselingkuhan, anak hasil hubungan perzinahan dengan laki-laki lain. Berarti dia ingin menyebutkan di dalam sumpah li'annya tentang penafian anak. Paham? Terus pripun, Gus? Berarti ucapannya nggak cuma gitu tadi. Kan tadi cuma begini. Saya bersaksi demi Allah bahwa saya jujur di dalam tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia melakukan perzinahan. Ditambahi wa anna hadzal walada minaz zina wa laisa minni. Dan saya bersaksi demi Allah, sungguh anak ini, misalkan anaknya sudah lahir atau masih dalam kandungan, bahwa anak yang ada dalam kandungan ini minaz zina, itu anak hasil zina wa laisa minni, bukan anak dari saya. Paham? Paham? Ucapan ini diucapkan wa yaqulul mula'inu hadhil kalimati arba'a marratin. Ucapan ini diucapkan sebanyak 4 kali. Saya bersaksi demi Allah. Saya bersaksi demi Allah bahwa saya benar, saya jujur di dalam tuduhan saya kepada istri saya, dia melakukan perzinahan. Dan demi Allah, anak ini bukan anak saya, tapi ini anak hasil perzinahan. 1. Ngomong begitu lagi. 2.
ngomong begitu lagi, 3, ngomong begitu lagi, 4 kali. Sampai 4 kali. Setelah 4 kali, wa yaqulu fil marratil khamisah ba'da ayyidul hakim awil muhakkamu bi takhwifihi lahu min adzabil akhirah wa annahu ashaddu min adzabid dunya wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibina fi ma ramaitu bihi hadhihi minaz zina. Kalau sudah 4 kali ngomong begitu, langkah selanjutnya hakim ngomong kepada si laki-laki itu, Mas, Pak, apa masih mau dilanjut sumbaliannya? Kamu harus tahu loh Pak, kalau sampai kamu berbohong, sungguh azab siksa akhirat itu sangat-sangat pedih. Jauh lebih pedih daripada sumpah dunia, daripada siksa dunia. Kamu nggak mau berhenti dah sumbaliannya? Enggak, saya mau lanjut, berarti lanjut. Paham ya? Jadi setelah ngomong begitu 4 kali, hakim menasehati, memberikan peringatan, mumpung belum dilanjut sumbaliannya. Kamu masih mau lanjut, apa mau berhenti? Lanjut. Kalau lanjut, berarti setelah dinasehati hakim seperti itu, dia ucapkan untuk kelima kalinya. Apa yang diucapkan? Kelima kalinya dia mengucapkan wa alayya la'natullah. Dan saya akan mendapatkan laknatnya Allah kalau saya berbohong di dalam tuduhan saya kepada istri saya bahwa istri saya melakukan berzina. Omongan yang kelima kali. Apa tadi? Wa alayya la'natullah. Dan saya siap dan saya akan mendapatkan laknatnya Allah kalau saya berbohong di dalam tuduhan saya kepada istri saya bahwa istri saya melakukan berzina. Kelima kalinya. Yes. Ucapan ini 4 dinasehati, terus kelima ini disebut dengan sumpah li'an. Buat apa toh sumpah li'an itu? Sumpah li'an itu sebagai alternatif ketika seorang suami itu sudah dalam kondisi terpojokkan, terpepet. Kondisinya dia istrinya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, tapi suami tidak bisa membuktikan. Kalau suami ngomong istrinya zina, nggak bisa membuktikan, kenaklah dia hukuman qadzaf 80 kali cambukan. Padahal suami betul-betul di dalam omongannya. Kan kasihan, Pak. Maka syariat memberikan opsi alternatif, yaitu dengan cara sumpah li'an. Di samping, kamu tak kasih tahu, Pak. Di samping, ayo disini. Untuk babi takadan. Wa qaulul musannifi 'alal mimbari fi jama'atin laisa biwajibin fil li'ani bal huwa sunnatun. Ucapan Kiai Musannaf tadi yang mengatakan bahwa mengucapkan sumpah li'an itu harus di hadapannya hakim, di atas mimbar, di depan banyak orang. Itu bukan sebuah kewajiban. Di atas mimbar, di depan banyak orang, itu bukan sebuah kewajiban, melainkan itu anjuran. Sing apik ngono kuwi. Di atas mimbar, di hadapan banyak orang. Tapi seumpama enggak apa-apa. Yang penting di hadapan hakim. Paham ya? Yes. Terus Gus, imbasnya li'an itu nanti apa? Tahu imbasnya? Dampak. Akibat dari li'an itu nanti apa? Wa yata'allaqu bi li'anihi ayyizauji. Illam tula'in az-zaujatu. Seorang suami ketika telah bersumpah li'an dan tidak dibalas oleh istri, apa tadi? Ketika seorang suami telah bersumpah li'an, dibalas sumpah li'an oleh istri, maka akan ada 5 akibat, akan ada 5 dampak dari sumpah li'annya suami. Apa itu? Yang pertama, sukutul haddi ay haddil lil mula'anati sukut anhu. Yang pertama, gugurnya hukuman qadzaf dari suami yang telah menjatuhkan tuduhan zina. Yes. Kan begini konsepnya, Pak. Seseorang itu kalau menjatuhkan tuduhan zina, seseorang itu kalau menjatuhkan tuduhan zina tidak bisa membuktikan, mestinya dia seorang suami ketika menjatuhkan tuduhan zina, seseorang ketika menjatuhkan tuduhan zina, tapi dia tidak bisa membuktikan, maka semestinya dia kok bisa diqadzafi itu?
Qadzaf itu apa? Qadzaf itu menuduh, dihad, dihukum. Ketika seseorang melakukan tuduhan zina dan dia tidak bisa membuktikan tuduhannya dengan bukti-bukti, maka semestinya dia dihukum karena qadzafnya. Dihukum dengan cara apa? 80 kali cambukan. Tapi khusus kasus seorang suami, kalau dia menjatuhkan tuduhan kepada istrinya bahwa istrinya melakukan perzinahan, tapi dia tidak bisa membuktikan, tapi suami melakukan sumbalian, maka hukuman 80 kali cambukan yang semestinya dikenakan kepada suami itu menjadi gugur. Karena apa? Karena hukuman 80 kali cambukan yang semestinya dihukumkan kepada suami, diberikan kepada seorang suami atas tuduhannya kepada istri tanpa bukti, itu menjadi gugur karena adanya sumbalian, akibat daripada sumbalian. Yang kedua, wasani wujubul haddi 'alaiha, ay haddi zina muslimatan kanat au kafiratan illam tulain. Yang kedua, dampak daripada sumbaliannya seorang suami itu adalah wajibnya hukuman zina bagi seorang istri. Wajibnya hukuman zina bagi seorang istri jika dia tidak membalas sumbalian. Kan begini, suami menjatuhkan tuduhan zina kepada istri, nggak punya bukti, tapi suami sumpah lian. Berarti dengan dia suami berani sumpah lian, berarti tuduhannya suami itu benar. Kalau tuduhannya suami itu benar, berarti benar bahwa istri melakukan yang namanya zina. Kalau istri benar melakukan yang namanya zina, berarti istri harus mendapatkan hukuman zina. Entah itu diranjam, entah itu dicambuk sekian kali. Yang jelas dengan liannya seorang suami, berarti seorang suami benar di dalam tuduhannya. Kalau benar dalam tuduhannya, berarti benar bahwa seorang istri telah melakukan yang namanya perzinahan. Maka dia harus dihukum dengan hukumannya perzinahan. Itu jika istri tidak membalas membalas lian pripun maksud Ibu? Besok akan dijelaskan bahwa istri itu bisa membalas sumpah lian. Istri bisa membalas sumpah. Kalau istri bisa membalas sumpah lian, konsekuensinya bagaimana itu besok. Yang jelas, istri ketika suami telah melakukan sumpah lian, istri harus dikenai hukuman zina. Karena berarti tuduhan zinanya seorang suami kepada istri itu benar adanya. Istri harus dikenai hukuman perzinahan kalau istri tidak membalas sumpah lian. Yang ketiga, wafalithu zawalul firashi wa abbaru anhu ghairul musannifi bil furqatil mu'abbadati wa hiya hasilatun dhahiran wa batinan wa in kadzdzabal mula'inu nafsahu. Dampak yang ketiga dari sumpah liannya seorang suami kepada seorang istri adalah terjadinya perpisahan abadi. Terjadinya perpisahan abadi. Terjadinya perpisahan abadi antara suami istri. Seorang laki-laki itu kalau sudah sumpah lian, Gus, saya cuma sumpah lian, Gus, tapi nggak mau pisah. Oh, nggak bisa. Kalau kamu sumpah lian, otomatis terjadi perpisahan antara kamu dengan istri kamu. Loh, saya nggak menjatuhkan talak. Nggak menjatuhkan talak memang. Tapi lian itu salah satu dampaknya adalah furqa mu'abbadah. Perpisahan yang abadi. Akad nikah lagi, wes akad nikah lagi. Nggak bisa, Mas. Wes istri saya biar nikah sama laki-laki lain dulu, habis itu balik ke saya lagi. Nggak bisa. Karena dengan adanya sumpah liannya seorang laki-laki, dampak salah satunya adalah terjadi perpisahan yang abadi. Besok balik. Ini bukan talak, ini bukan fasakh, ini bukan lain-lain, ini li'an.
Dampak daripada li'an, akibat daripada li'an itu salah satunya suami istri ini sudah berpisah untuk selama-lamanya. Tidak bisa dikembalikan hubungannya. Secara syariat nggak boleh kembali. Entah dengan rujuk, dengan nikah lagi, nggak bisa semua. Sudah bisa. Warabi'u nafyul waladi anil mula'in. Amal mula'anatu fala yantafi anha nasabul waladi. Dampak yang keempat dari sumpah li'annya seorang suami adalah tertiadakannya nasab seorang anak kepada suami yang telah melakukan sumpah li'an. Tertiadakannya nasab seorang anak dari suami yang telah sumpah li'an. Kan tadi dalam sumpah li'an itu boleh ditambahkan ucapan, boleh ditambahkan kalimat bersumpah demi Allah bahwa anak ini bukan anak saya, tapi ini anak hasil zina. Kan begitu tadi ya. Ucapan ini kalau diucapkan dalam sumpah li'an, maka salah satu akibatnya adalah anak ini tidak ternasab kepada suami yang bersumpah li'an. Paham? Karena dalam sumpah li'annya sudah dikemukakan, sudah disampaikan bahwa anak ini bukan dia, tapi ini anak zina. Maka nasab anak itu menjadi intifa, menjadi tiadakan kepada seorang suami yang telah bersumpah li'an. Saya ini dibalik pemahamannya. Kalau suami nggak sumpah li'an, tengok nih, ada seorang istri selingkuh, ada seorang suami, ada seorang istri selingkuh, ada seorang istri melakukan hubungan perzinahan dengan laki-laki lain, padahal dia masih berstatus istri. Kemudian hamil. Secara kedokteran biologisnya, anak ini bukan anaknya suami, tapi anaknya si pelaku zina laki-laki itu. Pertanyaannya, kalau suami nggak sumpah li'an, secara fikih, anak itu nasabnya ke siapa? Paham maksud saya? Secara fikih, kalau suami tidak sumpah li'an, nasab anak yang dikandung oleh istri, mau bagaimanapun modelnya, mau dia berzina, mau dia tidak berzina, nasab anak itu tetap kepada suami sah. Loh Gus, gak kok, aku lo seminggu iki sakularin gak demek blas. Saya lo gak melakukan hubungan sama sekali. Kok dia hamil? Bukan anak saya lo. Kamu kalau mau anak itu nggak ke kamu, nasabnya nggak ke kamu, kamu sumpah li'an. Mau pokok itu anakku, wah repot, begini. Untuk menafikan, menghapuskan anak ini nasabnya dari kamu selaku suami sah, kamu harus sumpah li'an. Karena kalau kamu nggak kalau kamu nggak melakukan sumpah li'an, mau bagaimanapun anak yang dikandung oleh seorang istri nasabnya kepada suami sah. Kenapa kok begitu Gus? Karena dawuh Kanjeng Nabi, al-walad lil firash. Anak itu mau bagaimanapun nasabnya ternasab kepada pemilik ranjang. Anak itu mau bagaimanapun anak itu nasabnya kepada pemilik ranjang. Ini istri, istrinya siapa? Istri kamu. Yang punya ranjangnya istri ini siapa? Kamu. Kalau anak ini sampai hamil, berarti ini anak nasab ke kamu. Duduk anakku kok. Kulo bojoku lo selingkuh, anak iku. Tidak bisa. Kalau kamu mau mentiadakan nasab itu, anak itu dari kamu harus melakukan yang namanya sumpah li'an. Kalau enggak, tidak bisa. Bisa dipahami ya? Hah? Terbukti secara kedokteran, biologis, bahwa biologisnya bukan saya. Dites DNA enggak cocok sama saya. Selama kamu enggak sumpah li'an, secara nasab, secara syariat, tetap nasab ke kamu selaku suami sah. Untuk terhapus gimana Gus? Sumpah li'an. Tapi konsekuensinya sumpah li'an ya tadi itu. Terpisah selamanya. Paham ya? Oh iya Pak. Dari hadis ini tadi, al-walad lil firash, anak itu mau bagaimanapun nasabnya ternasab kepada suami sah, muncul satu permasalahan yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan. Ada seorang wanita melakukan hubungan di luar pernikahan.
Wis, dengan laki-laki. Wis. Melakukan hubungan suami istri sama seorang laki-laki. Tes pack ternyata hamil. Wis. Ternyata hamil. Buru-burulah dia menikah. Buru-burulah dia menikah. Tapi nggak sama laki-laki yang menghamili. Sama laki-laki lain. Hamil, dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah pernikahan, jarak 7 bulan. Lahirlah seorang anak. Pertanyaannya, kemana nasab anak itu? Hah? Kepada suami sah. Loh Gus, itu anakku ini. Wong wis meteng durunge nikah piye? Tetap kembalinya ke dawuhnya Kanjeng Nabi. Al-walad lil firash. Anak itu milik pemilik ranjang. Selama mungkin untuk dinasabkan kepada kamu, selama mungkin dinasabkan kepada suami sah, maka nasab anak itu kepada suami sah. Gak masuk akal, Gus. Wong itu sudah hamil sebelum nikah. Masalahnya begini, masa hamil menurut fikih itu 6 bulan. 6 bulan itu sudah cukup sebagai masa kehamilan. Maka kalau kamu menikah dengan jarak istri kamu melahirkan ada masa 6 bulan atau lebih, maka anak itu mungkin untuk dinasabkan kepada kamu selaku pemilik ranjang yang sah. Tapi sudah hamil dulu sebelum nikah sama saya itu. Apa kamu tahu kalau kehamilan itu berlangsung terus? Lalu kehamilan itu hilang, terus berhubungan sama kamu setelah kamu menikah, terus hamil lagi, wong buktinya sampai sekarang 7 bulan, mungkin itu hasil hubungan sama kamu. Itu logikanya secara fikih begitu. Makanya wong kuwi lek dalam kondisi sebelum menikah melakukan hubungan kok dia hamil, segera menikah agar anak kamu tidak terlantar tanpa nasab kepada seorang ayah. Ndang rabi. Tapi karo sapa Gus? Sakarep. Sama yang menghamili kamu, sama laki-laki lain terserah. Segera nikah. Karena kalau sampai kamu nanti menikah ada jarak 6 bulan setelah pernikahan anak itu lahir, anak kamu berstatus punya ayah. Tapi kalau kamu terlambat tidak segera menikah, kok anak itu lahir setelah pernikahan kamu tidak sampai 6 bulan, maka anak itu tidak memiliki status ayah. Bini bin mak, ora bin pak. Hah? Bin mak, ora bin pak. Wal khamisu at-tahrim, sampeyan lanjut besok ila akhir wallahu alam bisawab.